Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan PSSI ya lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir juga termasuk Menpora Mas Dito sudah berbicara, bertemu ya setelah delegasi FIFA itu datang dan memastikan bahwa hanya ada 4 stadion atau venue yang ditinjau oleh Federasi Sepak Bola Internasional, dalam hal ini FIFA, untuk melihat sejauh mana persiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Ya, sebenarnya PSSI ini kan mengajukan itu sekitar 8 stadion lah. Ya, sudah termasuk dengan JIS dan Pakansari yang masuk namanya terakhir diusulkan. Sebelumnya ada 6 stadion yang juga itu rencananya akan dipakai untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 di mana Indonesia sebagai tuan rumah yang kemudian dibatalkan, yang akhirnya dipindahkan ke Argentina. Nah, ada 6 stadion termasuk dengan GBK, Gelora Bung Karno. Kemudian ada Jakabaring di Palembang dan Sijalak Harupat, ada Manahan Solo, ya, ada Gelora Bung Tomo, juga ada Iwayan Dipta itu di Bali. Nah, ada ketambahan dengan JIS dan Pakansari itu di Kabupaten Bogor, jadi menjadi 8. Namun dari 8 stadion ini yang disodorkan oleh PSSI untuk ditinjau oleh FIFA, karena kan belum ditentukan berapa stadion ini yang akan dipakai. Apakah 6 stadion, ya bisa juga 4 stadion, tapi kemudian FIFA hanya memilih dengan 4 kunjungan mereka untuk melihat. Yang pertama, mereka tentunya berkunjung melihat JIS yang terus menjadi polemik selama ini, terus digoreng, bahkan dilarikan ke arah politik. Tapi saya rasa PSSI ini begitu serius dengan Erick Thohir bahwa JIS ini harus dimanfaatkan. Sayang kehadirannya di ibu kota selain GBK, kemudian tidak dimanfaatkan untuk menjadi salah satu venue. Sehingga ada keseriusan ini dari PSSI untuk membuat Stadion JIS ini bisa dipakai dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Ya, soal masalah-masalah lain tentunya yang belum dikatakan memenuhi standar FIFA harus diatur sedemikian rupa. Ya, tentunya kalau memang perlu direnovasi untuk rumput misalnya dari hybrid itu, ya ada lapisan karpet dan kemudian diganti sesuai dengan arahan FIFA, ya ganti aja. Yang penting ini kan bukan untuk hanya satu untuk pertandingan, tapi ini setelah diganti semua bisa menjadi cantik. JIS ini akan dipakai untuk selamanya ke depan. Bahkan bisa saja Persija Jakarta atau Macan Kemayoran ini akan bertempat untuk mengambil home base di JIS jika semua sudah dengan bagus, ya ditata dengan baik. Makanya JIS masuk prioritas, sehingga FIFA itu datang meninjau melihat ini, dan semoga bisa lolos dan JIS masuk sebagai salah satu venue stadion untuk penyelenggara, ya, menyajikan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia U17 nantinya. Nah, stadion lainnya itu Sijalak Harupat yang ditinjau oleh FIFA, Manahan Solo yang kemarin juga ikut ditinjau, dan Gelora Bung Tomo itu di Surabaya. Kalau melihat dengan hanya 4 stadion dari 8 yang disodorkan, ya pasti mungkin hanya 4 ini yang akan dipakai. Lalu mungkin ada yang pertanyakan, loh kok cuma 4? Kenapa nggak lebih dari itu? Ya, itu semua tergantung dari FIFA yang akan menilai apakah ini perlu, karena dengan 4 aja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu untuk 8 atau bahkan 6 stadion. Saya pikir 4. Sama seperti di Brasil lah. Ketika Brasil menjadi tuan rumah di 2019 itu, dan mereka menjadi juara, ya Brasil hanya 4 stadion. Dan stadion itu juga nggak terlalu jauh-jauh jaraknya. Sehingga apa salahnya kalau nanti FIFA juga memilih yang 4 stadion ini sesuai dengan arahan mereka ketika mereka meninjau semua asesmen dari FIFA ini kan, ya akan diteruskan ke PSSI. PSSI akan berembuk di sana termasuk dengan Kemenpora dan bersama-sama menentukan, terutama juga tempat untuk opening ceremony, ya. Pertandingan pembukaan ini kan yang belum ada. Kalau soal untuk final sudah tahu bahwa Stadion Manahan Solo itu sudah dipilih, ya, untuk menjadi tuan rumah babak final Piala Dunia U17. Bahkan untuk semifinal itu akan berlangsung juga di Manahan Solo. Tinggal sekarang yang bertanya-tanya ini di mana? Ya, apakah Gelora Bung Tomo akan masuk atau Sijalak Harupat ada di Bandung? Tapi kabar terakhir bahwa JIS
punya peluang besar untuk menjadi tuan rumah atau penyelenggara di babak pembukaan ini. Ya, tentunya siapapun yang akan bermain di sana, tapi kalau babak pembukaan bicara ya Indonesia. Karena Indonesia kan sebagai tuan rumah berada di pot 1 dan juga berada di grup A. Berarti kita akan bermain di Jakarta. Karena tidak mungkin kalau Jakarta tidak bisa menjadi tuan rumah, ini ibu kota negara. Ketika GBK tidak dipakai, karena mungkin ada benturan dengan Coldplay yang akan bermain di sana, maka harapan itu ada di JIS. Itulah yang memungkinkan bahwa PSSI begitu ngotot, JIS harus cepat disempurnakan semuanya. Sehingga bisa dipakai untuk Piala Dunia. Dan Indonesia bisa bermain di sini. Nah, menurut saya, kalau dicari siapa yang berpeluang besar atau memang iya, saya pikir JIS lah. Ya harus ada di sana. Karena semua wasit-wasit yang akan nantinya memimpin pertandingan itu akan stay, kan banyak di ibu kota, di Jakarta mereka. Ya, mereka akan berlatih sini. Sehingga selain stadion-stadion ini yang ditinjau, ada 2 tempat juga yang nanti akan dipakai untuk tempat latihan, termasuk tempat latihan, yaitu Stadion Madia dan di Pancoran Soccer Field, PSF itu. Ya, ini lapangan yang cukup bagus dan ini juga bisa dijadikan tempat latihan bagi tim-tim peserta yang bermarkas atau bermain di Jakarta. Ya, wasit-wasit juga perlu untuk tempat mereka untuk menjaga kebugaran mereka, untuk ikut latihan fisik mereka ya. Itu perlu. Sehingga saya meyakini besar bahwa JIS lah yang akan menjadi penyelenggara untuk pertandingan pembukaan dan Indonesia akan bermain pertama di JIS. Ya, saya pikir top lah. Dengan kapasitas 82.000 penonton, wajar kalau JIS akan ditunjuk ya. Jadi kita sekarang ini sudah melupakanlah hal-hal yang banyak dibicarakan. Kemarin-kemarin kita fokus untuk mensukseskan Piala Dunia U17 ya, dengan kita sebagai tuan rumah. Nah, pertandingan-pertandingan lainnya untuk di fase grup ya bisa aja dimainkan tentunya di Sejalak Harupat, juga ada di Manahan Solo dan di Gelora Bung Tomo. Entah di Jakarta itu ada 2 grup, misalnya grup A dan grup B difokuskan bermain di JIS, ya itu tergantung nantinya dalam pembicaraan dari PSSI, Kemenpora dan juga pihak FIFA yang akan memutuskan ini secara bersama-sama. Dan kemudian di Sejalak Harupat juga akan menjadi penyelenggara untuk grup C misalnya, ya, atau grup D juga ada di sana. Kita akan lihat nantinya untuk 24 timnya akan bertarung di Piala Dunia U17 dan di Gelora Bung Tomo grup apa yang akan ada di sana. Ya, kemudian di Manahan Solo kita juga akan melihat grup E juga akan berlangsung di sana. Kemudian grup F-nya ada di Surabaya. Semua masih memang menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti untuk pembukaan ini sudah tidak akan bergeser di Jakarta untuk JIS. Makanya JIS akan digenjot habis terus ya sampai pada waktunya nanti, sehingga semua sudah bagus, termasuk akses untuk bisa masuk ke JIS ini dan hal-hal penting lainnya yang mendukung ya, untuk kalau memang untuk disempurnakan, direnovasi, itu akan digebut ya oleh pihak penyelenggara. Dan karena PSSI sudah bertekad kan, Indonesia harus bisa menjadi penyelenggara yang baik di Piala Dunia ini. Sehingga kita baik di mata dunia. Bukan cuma itu, bahwa selain sebagai tuan rumah, kita juga tim nasional kita untuk U17 ini dipersiapkan dengan baik untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Sehingga kita tidak malu-maluin dan kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Tentunya sesuai dengan harapan. Tidak perlu untuk jangan sampai kita gagal di fase grup, paling tidak kita bisa lolos saja di fase grup sudah suatu hal yang sangat baik karena persiapannya kan sangat mepet ini. Hanya 4 bulan ke depan dengan Bima Sakti sebagai pelatih. Sekarang ada di Bali untuk bertarung dengan Barcelona Juvenil. Kemudian ada Kashima Antlers dalam pertandingan uji coba sebelum mereka nantinya akan ditentukan tanggal 28 Agustus. Siapa pemain 30 orang nanti untuk dibawa ke Jerman dalam latihan ya. Sampai balik ke Indonesia dan akan diputuskan 22 pemain tampil di Piala Dunia U17. Jadi kita akan tunggu. Jadi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya ini harus bersyukur bahwa JIS akan mendapat tempat utama di sini. Akan di grup A dan Indonesia berada di Jakarta sebagai home base kita. Sehingga kita semua bisa menyaksikan. Ya bagi Anda yang belum pernah ke JIS juga ya ini kesempatan terbaik untuk bisa hadir, bisa melihat dengan kemegahan ya stadion JIS ini. Oke,
Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk membahas stadion mana yang akan menjadi tempat penyelenggara untuk pembukaan, dan saya memastikan bisa JIS, dan hanya ada 4, semua bermain di Pulau Jawa, bukan di luar Jawa. Di luar Jawa, kenapa juga? Karena mungkin efisiensi dari segi transportasi, karena kalau di Jawa ini kan lebih enak di antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi ini yang semua berdekatan sama seperti di Brasil juga, dengan tidak begitu jauh untuk tempat-tempat penyelenggaraan Piala Dunia. Dan itu yang dilakukan juga oleh PSSI yang sudah tentunya memikirkan secara matang penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Ya, tetap semangat, selamat berjuang untuk menjadi tuan rumah yang sukses. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.